Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayfiran Nur Fatimah dari kelas D Prodi Manajemen dengan NPM 101200173. Kali ini saya akan membahas seputar tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3. Yang akan saya bahas yang pertama adalah ahamiyatul ma'rifatullah. Dalam Islam, mengenal Allah atau ma'rifatullah adalah persoalan penting dan wajib, karena hal ini menyangkut akidah. Imam Ghazali menyatakan bahwa ma'rifah adalah sebuah tingkatan kecerdasan, yaitu mengumpulkan dua atau lebih informasi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Ma'rifatullah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab, sebagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Segelas susu yang dibuat seseorang tidak akan pernah mengetahui seperti apakah orang yang telah membuatnya menjadi segelas susu. Yang selanjutnya adalah pentingnya ma'rifatullah. Yang pertama, ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup manusia selanjutnya. Karena ma'rifatullah akan menjelaskan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat banyak orang hidup tanpa tujuan yang jelas, bahkan menjalani hidupnya sebagaimana makhluk hidup lain. Contohnya seperti binatang ternak. Yang kedua adalah ma'rifatullah adalah asas atau landasan perjalanan ruhiyah atau spiritual manusia secara keseluruhan. Seorang yang mengenali Allah akan merasakan kehidupan yang lapang. Ia hidup dalam rentangan panjang antara bersyukur dan bersabar. Sabda Nabi, amat mengherankan urusan seorang mukmin itu, dan tidak terdapat pada siapapun selain mukmin. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika diberi karunia, ia bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, sarana yang mengantar pada ma'rifatullah. Yang pertama adalah akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ciptaan-ciptaan Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk atau ciptaan terhadap penggalan Al-Khaliq atau pencipta. Seperti firman Allah, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, para Rasul. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan bahasan selanjutnya adalah at-thoriq ila ma'rifatullah atau metode cara mengenal Allah. Yang pertama ada metode mengenal Allah Ta'ala yang islami, adalah dengan cara menggunakan al-akal atau akal, al-fitrah atau fitrah, as-sam'u atau pendengaran, dan al-basar atau penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah atau firman Allah, al-mu'jizah atau mu'jizat, dan ayat-ayat al-kauniyah ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuhan-tumbuhan, alamul insani wal hayawanat atau manusia dan hewan. Dan yang kedua ada ghairul Islam atau metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandasan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-aqal atau akal yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Yang bahasan selanjutnya adalah al-mawani ila ma'rifatullah atau penghalang atau hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama adalah al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta dan cucu-cucu mereka, anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Dan yang kedua adalah al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Firman Allah,
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Bahasan selanjutnya adalah al-adillah ala wujudillah. Yang pertama adalah ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau keesaan Tuhan. Yang kedua, ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindera. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27 yang artinya, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan atau akan ditimpa azab di antara mereka, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, ad-dalilul akli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya adalah adanya fenomena kholaqo atau penciptaan, sawa atau penyempurnaan, qadaro atau penentuan, dan hada atau petunjuk, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala berikut, allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada, yang artinya dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat 2-3. Yang keempat adalah ad-dalilul wahyu. Yang kelimanya ad-dalilul tarihi atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 44 dijelaskan bahwa kemudian, yang artinya, kemudian kami utus kepada umat-umat itu Rasul-Rasul kami berturut-turut, tiap-tiap seorang Rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka kami berikutkan sebagai mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur atau manusia, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf masih banyak yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.